Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Bismillah, kita akhirnya bisa mulai lagi ngaji filsafat kita setelah off selama hampir 3 bulan ya. Ya, alhamdulillah saya bisa libur 3 bulan. Bisa ambil nafas sebentar. Mulai puasa Syawal, sekarang Dzulqa'dah sudah mau habis, bentar lagi Zulhijjah. Saatnya kita mulai lagi, mumpung bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan santai-santai, duduk-duduk. Ya, karena musim panas itu Ramadan itu kan artinya terbakar, karena memang musim panas. Puncak-puncaknya Syawal. Syawal itu meningkat. Sebelum ada Islam, Syawal itu bukan meningkat amal ibadahnya atau lulus dari Idul Fitri, enggak, panas. Sisa-sisa panas itu masih ada sampai bulan Dzulqa'dah. Makanya terus orang Arab hanya pakai kaos oblong terus duduk-duduk depan rumah. Maka disebut bulan Dzulqa'dah zaman itu. Makanya ono bulan kok artinya dengok-dengok itu kan khas. Tapi ya memang kayak gitu. Ya maknanya aja terus diislamkan. Ramadan itu bulan apa, Syawal itu meningkat, Dzulqa'dah bang. Aslinya ya memang ini bulan santai-santai duduk-duduk. Makanya kita mulai santai-santai duduk-duduk sambil belajar filsafat lagi. Boleh layah-layah di sini bebas. Kalau mungkin ada yang baru, mungkin kakinya selonjor, ndak apa-apa, ndak harus silo, ndak harus ya. Tidur juga ndak apa-apa, sama sekali nggak ada yang larang. Di sini bebas. Ya semoga kalau sambil tidur lebih bisa masuk filsafatnya. Loh iyalah, kalau melek kan susah. Oke, pokoknya ngaji jalan terus. Ada halangan apapun jalan, kan gitu. Kemarin saya dilapori katanya Facebooknya hilang. Ya, Facebook nggak beli, hilang, ya bikin lagi. Ya kan, nggak apa-apa. Pokoknya jangan nyerah. Jenderal Sudirman kok nyerah? Jenderal Sudirman itu dibomi Belanda itu, Soekarno aja nyerah, dia juga disuruh nyerah, nggak mau. Padahal sedang sakit paru-paru parah, itu diterima gerilya dia. Makanya dikasih nama Masjid Jenderal Sudirman itu jangan gampang nyerah. Godaannya mesti banyak. Jadi sebagai jamaah Sudirman juga gitu, jangan gampang nyerah. Meskipun sudah semester tua, yuk dilanjutkan kuliah tetap. Oke, ya, tidak ada kata menyerah. Ya, Jenderal Sudirman itu, yang saya ingat dari Jenderal Sudirman itu perokok berat. Jenderal Sudirman itu sampai sayangnya sama rokok, sampai dilarang sama dokternya itu dia kelimpungan, akhirnya yang disuruh ngerokok istrinya. Jadi istrinya suruh ngerokok depannya, terus asapnya disemburkan ke wajahnya. Jadi istrinya namanya Ibu Siti Alfiyah. Jadi suruh tolong ngerokok ning ngarepku, terus semprotke di wajahku. Jadi dia nyedot rokok yang disemprotke istrinya. Jadi kalau ditanya dokter, ngerokok pak? Enggak, yang ngerokok istrinya. Ya, jadi itu strateginya Jenderal Sudirman. Bisa ditiru bagi yang tidak punya uang beli rokok. Kamu dekatlah temanmu yang ngerokok, terus sedotan hasil sedotannya dia. Itu bagi-bagi asap rokok sedekah. Jadi merokok di depan orang yang merokok itu sedekah. Cuma di depan orang yang nggak ngerokok itu penyakit. Oke, Jenderal Sudirman itu Hizbul Waton Muhammadiyah, tapi
sakti, bisa nyuwuk, bisa punya keris, bisa punya jimat. Itu Jenderal Sudirman. Banyak cerita-cerita Jenderal Sudirman nyembuhin orang sakit dengan air putih yang difatihai. Punya banyak koleksi keris. Beberapa kerisnya yang ditaruh di museum bisa hilang, tidak tahu kemana, karena kerisnya sakti-sakti. Padahal dia Muhammadiyah Hizbul Waton. Tapi yo perang zaman itu kan nggak peduli NU Muhammadiyah, yang penting selamat loh. Masa punya keris sakti ya dipakai aja. Banyak mitos-mitosnya. Sekali-sekali mungkin ada yang bikin kajian tentang Jenderal Sudirman. Mumpung ini Masjid Sudirman, ya nanti takmirnya suruh bikin seminar internasional tentang Jenderal Sudirman dari sisi mistik dan kliniknya. Selama ini kan selalu sisi rasional sama sisi kepahlawanannya. Sekali-sekali pakai Jenderal Sudirman yang bagian mistiknya. Ada cerita waktu dikepung oleh Belanda, dia punya keris kecil itu. Jadi kerisnya cuma diangkat ini, di atas itu pesawat. Tiba-tiba hujan deras, angin besar, dan pesawatnya tidak sanggup, terus pergi lagi. Ada cerita waktu sudah kepepet, pasukan Belanda sudah di depannya semua, ini pasukan sudah depan-depan, tinggal selangkah lagi ketemu. Dia ngambil bubuknya merica itu, ditiup, bus. Tidak ada satupun Belanda yang lihat pasukan sebanyak itu. Ceritanya, ya kan harus diteliti. Cerita itu kan nggak ada asap kalau nggak ada api. Makanya coba diteliti. Buku-buku Jenderal Sudirman sih banyak, tapi yang menggali bagian ini masih jarang. Ya nanti kalau susah nyari bahannya, kita fatihai aja Jenderal Sudirman, sopo ngerti nanti cerita sendiri. Oke. Bismillah, kita mulai. Ini melanjutkan yang sebelum puasa ya. Sebelum puasa kemarin kan kita ngomong tentang Tuhan yang dibunuh sama orang-orang barat. Jadi filsafat barat modern itu hampir, mungkin hitungan saya 70-an% itu agak sinis terhadap agama dan Tuhan. Argumen apapun yang membuktikan Tuhan terus dibantai sama orang barat. Oke, mungkin saya butuh 2 atau 3 pertemuan lagi sebagai counter pertemuan sebelum Ramadan. Jadi untuk melacak, mencari atau mengcounter argumen-argumen sebelum Ramadan. Hari ini kajiannya tak sebut ontoteologi. Ontoteologi itu kajian membuktikan adanya Tuhan. Minggu depan mungkin khusus sesi untuk mengcounter argumen-argumennya kelompok ateis. Dan minggu depannya lagi, mungkin yang terakhir, kalau kita tidak bosan, saya ingin mengulas sedikit tentang sejarah Tuhannya Karen Armstrong. Ya, karena meskipun itu judulnya sejarah Tuhan, sebenarnya isinya dialektika ketuhanan agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Jadi kita masih ketemu 3 lagi. Setelah itu refreshing sebentar, sesi baru. Mungkin rencana saya ke Jepang. Ya, ada beberapa tradisi filosofis religius yang perlu kita tengok yang ada di Jepang. Terus nanti seperti pola kita selama ini kembali lagi ke barat, entah nanti isu apa. Kalau Tuhan sudah, mungkin manusia, mungkin apa gitu. Terus kembali lagi ke timur. Ya kalau ada waktu kita tengok juga Indonesia yang milik kita sendiri. Terus ke barat lagi, dan polanya akan begitu sampai Ramadan yang akan datang, terus libur lagi. Ya, jadi kurikulumnya itu. Ya, terus libur lagi 3 bulan, alhamdulillah. Oke. Ya yang semester-semester tua berarti ini sudah hampir 3 tahun, sudah waktunya KKN dan skripsi. Jangan di sini terus. Kalau kamu di sini terus berarti nggak lulus-lulus. Pokoknya yo 4 tahun lah, terus berarti sudah waktunya kamu lulus. Oke, bismillah ya. Kita mulai.
Apa mas? Suaranya ya, disipkan dulu, nggak apa-apa. Sudah ya. Kamu di situ terus, berarti jangan pindah-pindah. Kalau dipegangi tidak bunyi. Oke, ontoteologi. Ini istilah sebenarnya gabungan antara teologi dan ontologi. Gabungan, kalau teologi itu kan theos dan logos. Kalau ontologi itu ontos dan logos. Taonta. Taonta itu bukan onta di lidahnya orang Madura. Taonta. Nggak, itu bahasa Yunani. Ya, artinya ada. Taonta itu artinya ada. Theo artinya Tuhan. Logi, logos itu biasanya ilmu pengetahuan, atau lebih tepatnya mungkin diskurs, wacana. Karena kalau saya ngomong ilmu pengetahuan, definisinya biasanya baunya sangat modern, yang sistematis, metodis, yang sejenis itu. Tapi mungkin logos itu lebih pasnya diskurs. Jadi ontoteologi itu berarti wacana, ilmu pengetahuan yang membahas tentang ada atau tidaknya Tuhan. Ini salah satu cabang filsafat yang mungkin jarang muncul di kampus-kampus. Munculnya biasanya di filsafat agama. Orang pertama yang memunculkan gagasan untuk membahas adanya Tuhan secara filosofis ilmiah itu Immanuel Kant di bukunya Critique of Pure Reason. Nanti subbab yang bahas untuk teologi itu judulnya Critique of All Theology based upon the speculative principle of reason. Jadi silahkan, buku ini bisa di-download gratis, nggak usah bayar. Meskipun kendalanya ya saya tahu bahasa Inggris. Iya, kamu kan agak alergi. Alasannya saya anti kolonial pak, nggak mau dipaksa ngerti bahasa Inggris. Buat apa? Nasionalis saya pak. Oke, jadi istilah ini dari Immanuel Kant. Jadi nanti kalau kalian baca itu antara lain mengkritik belief, kepercayaan, keimanan teologis. Nanti Immanuel Kant juga punya buku yang lain yang khusus membahas agama, yaitu Religion Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Jadi yang seharusnya secara rasional Tuhan itu harusnya gimana? Yang seharusnya secara rasional sifat-sifatnya harusnya gimana? Hubungannya dengan manusia harusnya gimana? Dan seterusnya. Itu religion within the limit of reason alone. Immanuel Kant dapat dikatakan puncaknya tradisi filsafat modern. Sangat asik dengan ilmu dan filsafat sampai dia konon tidak menikah. Ya kalau di Islam mungkin tandingannya As-Suyuti dan kawan-kawan. Jadi ilmu pengetahuan itu enak, filsafat itu enak sampai dia nggak nikah. Ya, mungkin kalian juga gitu, kuliah itu enak jadi sampai gak lulus-lulus. Enak kuliah itu pak, makanya saya nggak mau cepat-cepat lulus pak. Mungkin gitu. Immanuel Kant ini orangnya, tapi jangan dikira dia orangnya tertib. Filosof yang rapi itu Immanuel Kant. Hidupnya timely. Jadi kalau biasa bangun jam 5 ya jam 5, pulang kantor jam 4 ya jam 4. Jadi orang-orang di tetangga-tetangganya itu ngerti kalau Immanuel Kant lewat, ini berarti sudah jam 5. Kalau dia berangkat, jadi nyocok jam nunggu Immanuel Kant lewat aja. Jam 5 berarti. Dia nggak pernah miss. Orangnya sangat tertib dan nggak pernah jalan-jalan jauh. Konon perjalanan paling jauh sekitar 30 mil dari rumahnya. Itu pun karena mendatangi, zaman dia belum terkenal, untuk mendatangi anak yang mau dia les. Itu Immanuel Kant. Tapi dampaknya luar biasa.
dalam tradisi filsafat barat. Immanuel Kant ini di antara tokoh yang terkenal agak agnostik kalau dalam hal Tuhan, karena bagi dia urusan Tuhan itu tidak akan bisa dijangkau dengan akal. Tapi bukan terus disimpulkan menolak Tuhan. Kalau Immanuel Kant ya nggak bisa dijangkau dengan akal bukan berarti nggak ada dan nggak bisa dipahami. Tapi akalnya nggak nyampe. Tapi agama itu penting. Oleh karena itu, sediakan ruang dalam dirimu untuk agama, untuk Tuhan dan yang sejenis itu. Itu Immanuel Kant. Jadi dia punya paradigma agak dikotomis. Jadi agama ya agama sendiri, filsafat, ilmu ya sendiri. Satu urusan dunia, satu urusan akhirat. Jadi tidak harus ditabrakkan. Silahkan beriman, tapi tidak harus capek-capek membuktikan Tuhan itu ada apa enggak. Nah itu Immanuel Kant. Oke, jadi ontoteologi itu berarti teknik, logos, wacana, ilmu pengetahuan yang membahas adanya Tuhan. Malam ini kita jelajahi sebentar. Oke, membahas Tuhan itu biasanya kita dihadapkan dua problem. Yang pertama, sampai hari ini belum ada jawaban tuntasnya. Tapi kalau yang kedua bisa. Sudah banyak yang membahas dan tuntas. Yang pertama, bisa nggak Tuhan itu dibuktikan secara rasional? Ini kayak sebelum Ramadan kemarin, ternyata semua argumen bisa mentah. Ya kalian cek lagi, mungkin rekamannya masih ada. Pinjem ke yang belum download, pinjem yang lain biar saya nggak ngulang. Jadi bisa nggak sih Tuhan dibutuhkan secara rasional? Itu model pembuktiannya banyak dan semuanya bisa dibantah. Tapi kalau yang kedua, bisa nggak bahwa keimanan itu rasional? Kalau keimanan lebih mudah dibuktikan secara rasional. Kepercayaan bahwa manusia itu punya fitrah, punya kecenderungan untuk percaya dan bersandar pada sesuatu, itu lebih mudah dibuktikan. Ya kamu sendiri buktinya. Sejarah manusia sendiri buktinya. Bahwa kita butuh sesuatu untuk bersandar. Kalau nggak ada sandaran, nggak bisa sama sekali kita hidup. Nah itu pertanyaan kedua, lebih mudah dijawab. Tapi kalau yang pertama, jangan-jangan Tuhan itu benar-benar ada nggak sih, masuk akal nggak sih? Itu kayak sebelum Ramadan kemarin, setiap jawaban bisa dibantah. Oke, kita sebenarnya mengiyakan, apalagi jamaah masjid kan, dua-duanya kita iyakan, ya bisa. Cuma kita nggak pernah serius bahas. Isu-isu semacam ini kan bagi teman-teman mungkin ngapain Pak bahas gitu-gitu, tidak menarik. Padahal ini kalau bahasanya Heidegger, ini eksistensial loh. Kamu hidup dengan ini. Kalau ini kamu nggak jalan, apalagi kamu nggak paham, berarti hidupmu hidup yang tidak sadar. Kalau bahasanya Heidegger kan orang-orang yang punya ciri dasman. Jadi orang-orang yang tidak sadar eksistensinya sendiri. Padahal dia bertuhan, dia beragama, tapi tidak tahu kenapa beragama, kenapa bertuhan ya. Begitu saja, atau ya manut bapak, atau ya manut ustadznya, atau ya selalu begitu. Jadi selalu manut. Nah, ini pilihan problemnya. Dua-duanya dibahas nanti. Tapi ya itu tadi, yang kedua jawabannya lebih tuntas daripada yang pertama. Oke, kita lihat akar permasalahannya. Kenapa sih kok jawaban tentang adanya Tuhan itu nggak tuntas? Karena Tuhan itu